Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, al-qa'imi bihuquqillah, ma daqat illa wa farrajaha Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam suasana kita menunaikan ibadah puasa. Semoga hari-hari yang telah kita lewatkan kita isi dengan ibadah siam dan qiyam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga hari yang tersisa dari bulan suci Ramadan ini, semoga kita diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, sehingga kita dapat merampungkan ibadah pada bulan suci ini secara sempurna, paripurna, dan kita memperoleh tujuan yang kita tuju, tujuan sejati, yaitu menjadi hamba Allah yang terbaik, yaitu menjadi hamba Allah yang muttaqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tafsir mufassal kita. Kita masih membahas surah Al-Balad. Kita sampai ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dari awal Allah bersumpah dengan Mekah, ya, kota Mekah. Kemudian melengkapi kemuliaan kota Mekah itu dengan menyebutkan Rasulullah SAW menempati tempat tinggal, bertempat tinggal di kota Mekah. Juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atas nama bapak dan anaknya, yaitu dimaksud kita sudah ungkapkan Nabi Adam beserta keturunannya, atau Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Namun yang lebih kuat di situ adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena beliau yang menempati kota Mekah. Dan juga yang dimaksud dengan wawalidin wa ma walad adalah Nabi Muhammad beserta umatnya, karena kita ini umat Rasulullah adalah anak-anak ruhaninya. Rasulullah adalah bapak rohani kita. Ya, makanya istri beliau, ya, istri-istri beliau itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ibu keimanan kita, bapak rohani spiritual kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan susah dan payah dalam kehidupannya. Namun manusia itu cenderung tertipu dengan keadaannya. Keadaan aslinya susah payah, namun ketika diberikan sedikit nikmat berupa kekayaan, berupa kekuatan fisik, ya, berupa kekuasaan, maka manusia itu cenderung sombong, melupakan karakter aslinya, yaitu kesusahan dan kepayahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menggambarkan bagaimana bentuk kesombongan orang-orang yang kufur nikmat itu, melupakan karakter aslinya, sampai mereka mengatakan, ya, mereka berasumsi, berkeyakinan bahwa tidak ada, ketika mereka diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, mereka beranggapan tidak ada yang lebih kuat dari dirinya. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Orang yang kufur nikmat itu menganggap, ya,
tidak ada seorang pun yang lebih kuasa di atasnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada, bahkan mereka sampai menyatakan saya telah menghabiskan harta yang banyak, pamer, sudah menghabiskan harta yang banyak, cerita penuh dengan riya. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad, apakah orang-orang yang kufur nikmat itu, yang memiliki fisik yang kuat, yang memiliki harta yang banyak, itu tidak ada yang menyaksikan kelakuannya itu? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami yang telah menciptakan baginya, manusia tersebut menciptakan dua mata, yang dua mata itu tidak akan mereka mampu untuk tebus dengan hartanya yang banyak, yang dua mata itu tidak akan mampu mereka buat walaupun sekuat apapun fisiknya, sekuat apapun akalnya, sebesar apapun kekuasaannya. Ya. Walisanan wasafatain, dan kami jadikan juga untuk manusia itu lisan untuk berbicara, wasyafatain, dan dua mulut untuk mencerna makanan, untuk mampu mengucapkan kalimat-kalimat dengan baik. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Dua jalan di sini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Yang dua jalan ini kita tempuh ya tentu dengan susah payah juga. Mau mengambil jalan kebaikan akan mengalami kelelahan, mau mengambil jalan keburukan juga sama, akan memakan energi yang banyak juga. Untuk menempuh jalan kebaikan, ya sholat butuh energi, puasa butuh fisik yang baik, yang bagus, yang sehat, zakat ya butuh pengorbanan, sedekah juga begitu. Ya, semua ditempuh dengan cara yang membutuhkan perjuangan. Namun jalan keburukan juga butuh dengan perjuangan. Maka kita milih yang mana? Berjuang di jalan kebaikan atau berjuang di jalan keburukan? Mau menempuh jalan keburukan, misalnya mencuri, mencuri itu resikonya tidak kecil. Ketemu bisa digebukin massa, bahkan bisa dibunuh. Ya. Memiliki risiko masing-masing, memiliki tantangan masing-masing. Nabi Musa berjuang di jalan Allah, memiliki tantangan. Capek, ya capek. Susah. Fir'aun juga berjuangnya untuk keburukan. Susah melawan Nabi Musa. Berjuang juga namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyatakan di ayat yang ke-11, falaqtahamal aqabah. Maka apakah tidak sebaiknya manusia itu menempuh jalan yang mendaki dan terjal, yang memang sulit, yaitu jalan keselamatan yang berujung pada ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka disebut jalan untuk menuju ke syurga itu adalah aqabah, jalan yang mendaki, penuh dengan tantangan dan kesulitan. Falaqtahamal aqabah. Tidakkah sebaiknya manusia itu menempuh jalan yang mengantarkannya ke dalam keselamatan dan kebahagiaan, walaupun memang jalan tersebut mendaki, terjal dan penuh kesulitan. Kemudian aqabah itu apa? Wa ma adraka mal aqabah. Maka apakah jalan yang mendaki dan penuh kesulitan itu? Allah bertanya. Ini berarti ketika Allah Subhanahu wa taala
bertanya dengan wama adraka, itu berarti tidak ada seorang pun yang tahu hakikat sesuatu yang ditanyakan tersebut. Misalnya pernah kita bahas tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa itu malam Al-Qadar? Berarti tidak seorang pun yang tahu hakikat daripada malam Al-Qadar itu. Demikian juga Al-Aqabah. Apa hakikat jalan yang mendaki dan terjal serta penuh kesulitan itu, yang harus dilewati oleh manusia sehingga dia akan sampai ke tempat di mana dia akan bahagia, di mana dia akan selamat untuk selama-lamanya. Yaitu di antara jalan Aqabah yang harus kita tempuh itu, jalan mendaki itu adalah fakku raqabah. Fakku raqabah adalah melepaskan, memerdekakan perbudakan. Memerdekakan perbudakan, ya, memerdekakan budak, melepaskan budak. Ini tidak sembarangan, karena ini melepaskan budak itu, memerdekakan budak itu cukup mahal harganya. Bagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat, ya, mereka berlomba-lomba, ya, memerdekakan budak. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sangat terkenal, beliau banyak memerdekakan budak dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Budak itu mahal harganya. Namun itulah jalan yang mendaki yang harus kita pilih tempuh. Para ulama sekarang mengatakan bahwa kan sekarang sudah tidak ada budak, maka apapun yang membelenggu orang, kesulitan orang, kita bebaskan dari belenggu-belenggu itu, maka itu adalah termasuk kita menempuh jalan yang mendaki dan terjal itu untuk sampai ke tempat di mana kita akan nikmati kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan. Fakku raqabah, memerdekakan budak, melepaskan perbudakan. Makanya dari awal Islam ada itu, maka salah satu misi Islam hadir itu adalah memerdekakan atau menghapuskan, menghilangkan perbudakan. Maka kita jumpai di dalam beberapa kasus, ya, di dalam beberapa kasus ibadah, ketika kita melanggar satu aturan, maka Islam menetapkan denda tebusan, ya, kifarat yang harus dibayar. Di antaranya adalah memerdekakan budak. Misalnya dalam ibadah puasa, misalnya dalam ibadah puasa, seseorang yang melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka puasanya batal dan dikenai sanksi. Sanksinya apa? Ya tentu di samping dia harus mengqadha puasanya yang ia batalkan, ada sanksi yang disebut dengan kifarat. Kifaratnya apa? Yaitu memerdekakan seorang budak. Sanksi yang pertama yang harus dibayar, memerdekakan seorang budak yang mukmin. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makanan 60 fakir miskin. Nah, itu urutan dendanya, tebusannya, sanksinya. Juga misalnya dalam kasus pidana, pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, maka tebusannya adalah memerdekakan budak. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, salah satu sanksi pelanggaran pidana, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan tidak sengaja, dengan salah dan tidak sengaja, maka sanksinya adalah
memerdekakan budak. Ya, nanti kalau kita bahas hukum pidana pembunuhan itu ada 3 macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, ada pembunuhan yang dilakukan seperti sengaja. Seperti sengaja namanya syibhul amad. Kalau pembunuhan sengaja namanya qatlul amad. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Ada pembunuhan yang dilakukan seperti sengaja. Ya, seperti sengaja. Misalnya memukul orang tapi dengan alat yang tidak mematikan. Ya, misalnya saya melempar orang pakai penghapus misalnya. Pakai penghapus plastik. Ternyata qadarullah orang lain itu mati sebab dilempar oleh penghapus itu. Nah, itu namanya qatlu syibhil amad. Membunuh seperti sengaja, tapi dengan menggunakan alat yang tidak mematikan. Ada qatlul khata', pembunuhan yang tidak sengaja, pembunuhan yang salah, itu yang dikenai sanksi memerdekakan budak. Juga melanggar sumpah. Kalau kita bersumpah misalnya dengan suatu sumpah kemudian dilanggar, salah satu sanksinya juga adalah memerdekakan budak. Dan masih ada beberapa kasus lain. Nah, itu Islam hadir kemudian memberikan sanksi dalam beberapa kasus ya pelanggaran dengan memerdekakan budak. Tujuannya adalah Islam hadir untuk menghilangkan perbudakan itu. Di samping dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran, juga ada janji keutamaan memerdekakan budak. Rasulullah SAW ya, secara khusus bersabda terkait orang yang memerdekakan budak, bukan karena melakukan pelanggaran dalam rangka menebus pelanggaran, tetapi memang sengaja untuk memerdekakan budak. Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqahu Allahu bikulli udwin minhu udwan minhu finnar. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang muslim, maka Allah akan membebaskan semua anggota badannya ya, dari sentuhan api neraka. Janji, diberikan janji keutamaan orang yang memerdekakan budak. Ini keutamaan memerdekakan budak. Maka ini adalah salah satu jalan yang mendaki dan terjal untuk kita sampai ke tempat kebahagiaan, keselamatan, yaitu di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan lain terkait dengan pembebasan perbudakan. Para ulama misalnya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga termasuk Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam tafsir mereka masing-masing, bahwa jalan yang mendaki itu memerdekakan, membebaskan perbudakan, artinya di sini adalah membebaskan diri kita dari perbudakan hawa nafsu. Kita bebaskan diri kita dari jajahan hawa nafsu kita, dari belenggu hawa nafsu kita. Kita lakukan mujahadah, berjuang. Karena itu pun tidak mudah untuk mampu membebaskan diri kita dari rayuan nafsu, dari jajahan nafsu, dari godaan syaitan, baik syaitan jin maupun manusia. Maka ini juga termasuk dalam kategori kita menjalani, kita menempuh jalan yang mendaki, terjal dan penuh kesulitan itu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menyusun sebuah kitab yang khusus membahas tentang pendakian-pendakian spiritual.
dalam rangka kita membebaskan nafsu kita, diri kita dari belenggu nafsu dan syaitan. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu membahas 7 pendakian spiritual, pendakian rohani. Kalau kita sudah sampai melewati pendakian yang 7 itu, maka kita sudah bebas dari belenggu hawa nafsu kita. Ada 7 pendakian, dari pendakian ilmu, aqobatul ilmi, pendakian ilmu. Ada aqobatul taubah, pendakian taubat, dan terus sampai 7 pendakian. Maka ini pun tidak sulit dan tidak mudah untuk mujahadatun nafsi, berjuang untuk menekuk, menundukkan, mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita bebas dari belenggu, dari jajahan hawa nafsu dan godaan syaitan. Nah, ini pendakian, jalan yang terjal dan mendaki. Apa juga selain memerdekakan budak, membebaskan perbudakan baik secara fisik maupun secara maknawi, membebaskan budak yang benar-benar budak dalam hal ini, dan atau membebaskan diri kita dari perbudakan hawa nafsu. Apa juga au it'amul fi yaumin dzi masghubah, yaitu memberi makan tatkala masa atau musim paceklik, musim krisis, di mana orang banyak menderita kelaparan. Musim paceklik kita sudah melewati itu semua. Ya, kemarin kita sudah dilanda Covid. Itu paceklik luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya menyaksikan sendiri ya, banyak orang-orang walaupun di tatkala musim paceklik, musim krisis itu, banyak yang saling menolong, banyak yang memberikan pertolongan kepada orang lain. Luar biasa. Au it'amun fi yaumin dzi masghubah, atau memberi makan tatkala musim paceklik, masa krisis, masa kelaparan. Itu sulit. Tatkala masing-masing kelaparan, namun di balik kesulitan itu kita masih bisa saling membantu, tolong menolong, ya, beri makanan terhadap orang lain, itu luar biasa. Atau apa juga, yatiman dza maqrabah. Kepada siapa kita memberikan makan? Yatiman dza maqrabah, yaitu pada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Ketika kita bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan kepada kita, maka pahalanya 2. Ya. Kalau kita beri sedekah kepada orang miskin saja, maka pahalanya 1, yaitu pahala sedekah saja. Tetapi kalau kita berikan sedekah kepada yang memiliki hubungan kekeluargaan, maka pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Au yatiman dza maqrabah, berikan makan di masa krisis, masa kelaparan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekeluargaan. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang dza matrabah, yang sangat butuh. Jadi dza matrabah itu asal katanya turab. Turab itu artinya debu. Orang miskin yang sudah tidak memiliki alas untuk tidur, artinya tidurnya di tanah, saking miskinnya. Itu menjadi prioritas untuk kita bantu. Tidak punya tempat untuk tidur, sampai dia tidur di tanah. Au miskinan dza matrabah, orang-orang miskin yang sangat membutuhkan, sampai tempat tinggal pun tidak punya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang tunawisma, ya, itu menjadi prioritas, bantu mereka. Kalau kita bantu mereka, maka kita sudah berani, atau sudah kita menempuh jalan spiritual yang mendaki tersebut.
Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman. Ini artinya kemudian berarti apa yang kita lakukan berupa ibadah kemanusiaan, ibadah sosial. Karena Islam itu di samping ibadah ritual juga mementingkan, sangat memprioritaskan ibadah sosial. Bahkan terkadang di satu kondisi, ya, di suatu kondisi kadang ibadah sosial itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadah ritual. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sosial itu, jangan lupa tsumma kana minal ladzina amanu, harus disertai dengan keimanan. Sebab tanpa keimanan, sebaik apapun kita, sedermawan apapun kita, maka itu tidak bermanfaat. Hanya bermanfaat di dunia, namun tidak akan bermanfaat untuk akhirat. Maka kebaikan yang kita laksanakan harus disertai dengan keimanan. Wa tawassaw bis sabri, dan juga di samping kita sertai keimanan, wa tawassaw bis sabri, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kesabaran. Baik kesabaran, karena kesabaran itu dibagi 3. Kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dari maksiat, kesabaran dalam menghadapi musibah. Kita saling menasihati untuk terus sabar dalam melaksanakan ketaatan. Waduh, capek sholat nih, tetap aja begini keadaan saya. Nah, nasihat menasihati dalam kesabaran. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat, dan itu pun tidak mudah. Ini pun termasuk aqobah, jalan yang mendaki. Karena sabar dari menahan diri melakukan maksiat itu juga sangat sulit. Ya, bahkan para ulama mengatakan tarkul maksiyah afdalu min amalit ta'ah. Meninggalkan maksiat itu lebih afdal daripada melakukan ketaatan. Jadi cukup, memang sangat sulit. Nah, jadi kita saling nasihat menasihati dalam 3 kesabaran ini. Kesabaran untuk tetap melakukan ketaatan, kesabaran untuk menahan diri dari berbuat maksiat, dan juga saling menasihati dalam kesabaran untuk menghadapi musibah yang kita hadapi. Dan juga watawasau bil marhamah, saling menasihati dalam kasih sayang. Karena Islam juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi, sayang menyayangi antara sesama kita. Ulaika ashabul maimanah. Orang yang melakukan pendakian itu, yang menempuh jalan yang sulit itu, mereka itu adalah golongan kanan yang akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah. Di atas mereka ada neraka yang tertutup, tersegel. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah, mengingkari ayat Allah, kelak di neraka mereka ditutupi semua. Tidak ada lubang angin gitu ya, seolah-olah begitu. Tertutup rapat. Neraka yang tertutup rapat, yang dipenuhi dengan api dan batu, yang dimana bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.